سيدنا محمد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah. Pada penghulu hari segala hari, yakni hari yang penuh berkah, hari yang penuh sejarah, yakni hari Jumat, kita masih dipertemukan oleh Allah di rumah ibadah yang sangat suci ini, yakni untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, yakni mendirikan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Ramadan menjelang, lebih kurang 97 hari lagi. Insyaallah, semoga kita yang hadir, keluarga kita yang masih ada di samping ataupun bersama dengan kita, tetap diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan terlebih nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, khatib akan mengutip judul khutbah selalu berpikir baik. Adapun masalah yang pertama adalah masalah materi, kecintaan manusia kepadanya sehingga menyebabkan lemahnya akidah, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa pikir, tidak mau menolong sesama muslim, khususnya orang yang lemah dan tetangga, takut miskin, serta terlalu berhati-hati terhadap hartanya, sebab takut menghadapi kesulitan di masa mendatang. Padahal dia tidak mengetahui bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sibuk mengumpulkan harta sampai dia tidak menunaikan zakatnya, tidak melangkahkan kepada orang-orang miskin, tetapi hartanya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sekejap mata ia meninggalkan sebelum menikmati kesadarannya, sehingga semua usahanya menjadi sia-sia dan rugi, dan ia akan menanggung pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang dulunya miskin, tetapi dalam sekejap Allah merubah keadaan menjadi orang yang kaya dan hidup serba berkecukupan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa rezeki setiap makhluk yang hidup hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan ditentukan oleh yang lain seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala min zakati la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang melata dan tidak dapat mencari rezekinya, akan tetapi Allah yang memberikan kalian rezeki, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 60. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyuruhku menimbun harta dan tidak menyuruhku mengikuti hawa nafsu. Siapa yang menimbun harta untuk bekal hidup yang abadi, maka ketahuilah bahwa kehidupan hanya ditentukan oleh Allah yang Maha Mulia. Ketahuilah, aku tidak pernah menimbun uang dinar atau dirham, dan tidak pernah menimbun makanan untuk esok hari. Adapun masalah yang kedua yang harus dijauhi oleh setiap muslim adalah perasaan pesimis terhadap sejumlah hari, bulan, tempat-tempat, dan terhadap sebagian orang atau terhadap sebagian burung dan lain sebagainya, yang dapat mengurangi keyakinan
serta perasaan pesimis. Ma'asyiral muslimin syafidah seagama. Ada sebagian orang yang jiwa, akal dan imannya lemah sampai ia melupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ia percaya bahwa bulan Syawal akan mendatangkan berbagai bencana, sehingga mereka tidak berani berpergian pada bulan Syawal atau mengadakan perkawinan, karena mereka percaya bahwa bulan Syawal akan membawa sial bagi mereka. Sudah jelas bahwa keyakinan semacam itu adalah keyakinan orang-orang yang bodoh dan para pembangkang yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW percaya bahwa semua kejadian adalah karena takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak percaya kepada segala kepercayaan tahyul dan khurafat yang dapat menggoyahkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa segala yang ditakdirkan akan terjadi, maka ia akan terjadi, dan apapun yang tidak ditakdirkan, maka itu tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallaha falawtahu in kuntum mu'minin, dan hendaklah kalian berpasrah diri kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Di ayat yang lain Allah berfirman, katakanlah sekali-kali malapetaka apapun tidak akan menimpa kami kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dia Tuhan kami dan hanya kepadanya lah orang-orang beriman berpasrah diri. At-Taubah ayat 51. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, hendaknya kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gantungkanlah harapan kita semua ada kepada Allah. Jauhilah cinta kepada materi dan pada kehidupan dunia, karena kehidupan dunia adalah kesenangan sementara. Perangilah segala kepercayaan khurafat dan tahayul. Ramaikan rumah-rumah kalian sewaktu-waktu kalian dengan mentaati Allah serta mengoreksi semua kekurangan kita semua. Karena segala duka yang terjadi karena dosa pelakunya, jangan kita semua pesimis terhadap masa tanpa tempat serta makhluk apapun. Sebab apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, dan apa saja yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Ketahuilah bahwa pesimis terhadap segala sesuatu merupakan maksiat yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketaatan akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan kemaksiatan, maka ia akan pesimis terhadap dirinya dan juga orang lain. Sesungguhnya ia tidak percaya terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada para sahabat sewaktu mereka hendak melewati perkampungan kaum Samud di Hijr dengan sabdanya sebagai berikut, la tadkhulu ala haula'i mu'diya bi nakina an takunu bagina azyata an yuzibakum ma sabaru. Janganlah kalian masuk ke dalam perkampungan orang-orang pernah disiksa, kecuali kalian dalam keadaan menangis karena takut ditimpa siksa seperti pernah menimpa mereka. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hendaklah kita semua selalu takut kepada Allah dan jauhilah segala maksiat dan rasa pesimis terhadap sesuatu. Seseorang, tempat dan waktu, hendaknya kita semua berpegang teguh kepada Allah serta bertawakal, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah tempat sebaik-baik tempat untuk berpasrah diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi rasul nabiyil karim ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita mematuhi segala perintah Allah, taat kepada Rasul, serta mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Sebanyak itu mengandung unsur kebaikan. Dalam tiga ringkasan tersebut, tetap kita tidak terlepas daripada hablum minallah secara vertikal, hablum minannas secara horizontal. Patuh kepada Allah yang pertama adalah menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya, tetap tidak lari daripada rukun Islam yang sudah diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ma'asyiral muslimin, tentunya di sini ada kekuatan, ada kepercayaan, ada keutamaan. Pintu masuk dalam Islam itu adalah mengucap dua kalimat syahadat. Itu yang paling utama. Diucap dengan lisan, dipercayai dengan pikiran dan hati nurani kita, serta dijalankan dalam kehidupan kita. Apa dia? Yang pertama adalah sholat. Sholat, dirikan sholat, bayar zakat, tunaikan ibadah haji jika mampu, berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Ini tentunya mengandung unsur-unsur yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Yang kedua, melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan itu untuk kebaikan. Sunnah Rasulullah bukan untuk pemecah di antara kita. Jangan kita gunjing orang-orang yang melaksanakan apa yang tidak kita laksanakan. Yang perlu kita perhatikan adalah mereka taat kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa lebih taat kepada Allah dan tidak mengandung unsur riya. Ini yang paling penting. Kemudian tentu apa yang disampaikan oleh pemimpin sepanjang itu baik, wajib kita ikuti. Tetapi kalau tidak baik, jangan kita ikuti, karena itu tetap bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah lakukan dengan baik, laksanakan dengan baik, dan tunaikan dengan baik. Yang kedua, untuk kebaikan tersebut maka laksanakanlah hablum minannas, hubungan kita sesama kita, hubungan manusia dengan manusia. Saya berwasiat kepada jemaah sekalian, jangan karena urusan dunia kita berpecah belah. Jangan karena urusan beda dunia kita bertikai. Kita tidak bertegur sapa, kita tidak saling membantu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak saudaraku, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Percayalah, jodoh manusia itu mati. Kita pasti mati. Kita pasti berjumpa akan mati. Percaya dan yakinlah dengan hal itu. Makanya jika itu kita sadari, jika itu kita ingat, insya Allah, maka silaturahmi di antara kita pasti akan terjalin dengan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal
min syahhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirul khair innallaha ghafurur rahim. Wa aqimus shalah. Allahu akbar.